Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziti Rahma Hanifah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lukotoh. Lukotoh ialah barang temuan, suatu barang atau harta yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain. Menurut Imam Syafi'i, boleh untuk mengambil barang temuan itu dengan niat baik bahwa dia akan mengembalikannya. Barang temuan harus diumumkan dengan kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Bila dengan kurun waktu 1 tahun itu masih belum ditemukan pemilik barang aslinya itu, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan oleh orang yang menemukan barang tersebut. Namun, apabila barang yang kita temukan itu sudah kita gunakan dan datang pemilik aslinya, kita harus mengembalikan barang tersebut atau kita bisa mengembalikannya dengan berupa uang. Seperti yang sudah tertulis di hadis Muslim nomor 1722, yaitu idrif nikaaha wa ifasoha suma adha sanata fa in lam takrif fastaghfiha wal takun wadi'ah indaka fa inda'a talibuha yauman minad dahri fadiha ilai, yaitu kenalilah pengikat dan wadahnya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka manfaatkanlah dan barang dianggap sebagai titipan di sisimu. Jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya. Jika kita menemukan barang lukotoh itu di tempat yang tidak bertuan ataupun di tempat keramaian, kita bisa mengambilnya ataupun meninggalkannya. Menurut Imam Mazhab Syafi'i, lebih baik untuk mengambilnya. Dan jika kita bisa memenuhi hak dari barang lukotoh, seluruh imam mazhab pun juga lebih sepakat untuk kita mengambil barang lukotoh tersebut. Tetapi mereka berbeda pendapat antara kita lebih utama mana untuk kita mengambil barang tersebut ataupun kita meninggalkan barang tersebut. Dari mazhab Imam Syafi'i sendiri diperoleh dua pendapat mana yang lebih utama, yaitu pendapat memungut adalah lebih utama dan kedua memungut adalah wajib. Pendapat yang paling sahih adalah mustahib bagi mereka yang merasa dirinya aman. Barang lukotoh sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah barang sifatnya awet dalam kurun waktu yang lama, seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah barang yang sifatnya mudah rusak, seperti bahan makanan basah. Maka orang yang menemukan barang tersebut diberi dua pilihan. Jika ia mau, ia bisa memakannya dan menggantinya bila pemiliknya datang, atau bisa menjualnya dan menyimpan keuntungannya hingga pemiliknya datang. Yang ketiga adalah barang yang bisa bertahan lama jika diberi tindakan, seperti kurma basah. Maka orang di sini bisa memilih kemaslahatan yang paling baik, antara ia bisa menjualnya dan menyimpan hasil keuntungannya atau mengeringkannya dan menyimpannya sampai pemiliknya datang. Yang keempat adalah benda yang membutuhkan perawatan, seperti hewan ternak dan lain-lain. Dalam hal ini ada dua pembahasan. Yang pertama di sini adalah hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas seperti kambing, sapi, dan lainnya. Maka orang yang menemukan bisa memilih antara memakannya dan menggantinya jika pemiliknya datang, atau memeliharanya dengan biaya sendiri, atau menjualnya dan menyimpan hasil keuntungannya sampai pemiliknya datang. Dan yang kedua adalah hewan yang bisa melindungi dirinya sendiri seperti onta. Apabila penemunya menemukan onta di padang pasir, maka ia harus membiarkannya. Tapi apabila ia menemukannya di kota atau di perkampungan, maka ia harus memilih dari 3 poin pertama. Dan sekarang kita akan memasuki poin yang terakhir, yaitu hikmah lukotoh. Di sini saya menuliskan hikmah lukotoh itu ada 5. Yang pertama adalah kebaikan dan kejujuran, yang kedua menjaga hubungan sosial, yang ketiga menumbuhkan rasa empati, yang keempat menghindari dosa mencuri, dan yang kelima membangun kesadaran sosial. Yang pertama adalah kebaikan dan kejujuran. Lukotoh mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur dan berbuat baik dengan mengembalikan barang yang kita temukan kepada pemiliknya. Yang kedua adalah menjaga hubungan sosial.
Ketika kita mengembalikan lukotoh kepada pemiliknya, kita membangun dan memperkuat hubungan sosial. Tindakan tersebut dapat menciptakan ikatan positif antara orang-orang yang membantu memperbaiki kepercayaan di antara anggota masyarakat. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa empati. Dalam mencari pemilik barang yang hilang, kita perlu melihat dari sudut pandang orang lain. Hal ini dapat membantu kita untuk memahami perasaan orang lain yang pernah kehilangan sesuatu. Dengan demikian, lukotoh dapat menumbuhkan rasa empati dan kepekaan terhadap orang lain. Yang keempat adalah menghindari dosa mencuri. Ketika seseorang menemukan lukotoh, lalu ia mengambil barang tersebut untuk pribadi, itu dianggap sebagai perbuatan mencuri. Dengan mengembalikan barang yang hilang, kita menghindarkan diri kita dari dosa. Yang kelima adalah membangun kesadaran sosial. Tindakan mengembalikan barang lukotoh dapat membangun kesadaran sosial dalam bermasyarakat. Orang-orang akan lebih cenderung menjadi lebih berhati-hati dengan barang-barang mereka dan lebih bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keberadaan barang-barang mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.